Jadi parameter wali itu apa, guys? Sudah mengenal yang sejatinya diri, gitu ya. Sudah mengenal dia yang tak berhuruf dan tak bersuara, gitu. Kalau misalkan orang berbicara Al-Quran, inti-intinya di mana? Di ba, titiknya nggak ada titik zatnya, gitu. Jadi makom wali itu yang mengenal dirinya aja sudah makom wali, gitu ya. Oke lah, oke. Berarti kalau sudah sampai tahapan situ, kira-kira apa lagi gitu loh? Apalagi tangga selanjutnya apa gitu? Apakah cukup sampai mengenal sejatinya diri, terus berbicara tentang man arafan nafs terus berbicara tentang kolbu, terus berbicara tentang ilmu rasa, terus berbicara tentang hakikat makrifat, ilmu hati, berbicara di situ terus gitu? Atau gimana gitu loh? Kok muter-muter di situ kayaknya? Atau kalau misalkan ternyata sudah mengenal aku ini Allah gitu kan, aku ini Rasulullah gitu kan, terus ada yang tanya, wah berarti kayak konsep Trinitas gitu katanya. Ya itu juga mungkin harus dibuka ya berdasarkan kasyaf, berdasarkan makna kasyaf gitu maksudnya. Kadang-kadang bingung juga gitu ngobrol sama orang yang sedikit berbicara keakuan, misalkan ya aku sudah berbuat banyak kebaikan gitu loh. Kadang mereka terjebak juga kalau kagak pakai redaksi kasaf itu, kadang bingung gitu. Oh, bicara keakuan gitu. Kadang saya diam aja bingung gitu ngejelasin gimana, nggak ngejelasin juga gimana. Misalkan begini, aku loh yang membesarkanmu gitu. Aku loh yang menyadarkanmu gitu. Nah, aku di sini masa harus dibuka lagi gitu? Mana aku seperti hisi alif lam mim diterjemahkan ke semua bahasa, sama bahasanya artinya alif lam mim gitu loh. Alif lam mim sad, alif lam mim ro diterjemahkan ke semua bahasa pun sama gitu loh. Alif lam mim ro gitu. Nah, masa harus dibuka lagi berdasarkan kasyaf maknawi bahwa setiap bahasa di situ punya makna gitu. Ini sampai manjang gitu bahas keakuan aja mulak aja di situ. Mulak gitu. Kagak beres-beres, saya lihat ngaji diri ini gimana. Nah, sekarang ketika berbicara Muhammad adalah nabi terakhir, berbicara ketika Muhammad itu punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jaiznya sama seperti manusia biasa. Maksudku gini loh, nggak naik ke situ gitu, nggak naik ke makom pembuktian benar-benar Muhammad paham apa kagak gitu loh. Itu Quran itu sedang berbicara apa gitu loh. Ini Al-Quran dengan rumus perintah larangan kisah nubuah ini sedang berbicara mana, apa sedang berbicara tersurat gitu loh. Katanya sudah paham sejatinya Muhammad itu aku, sejatinya Allah itu aku, sejatinya Al-Quran itu aku. Saya lihat teori gitu, begitu terus gitu loh. Jarang, yang mungkin belum begitu banyak ya yang naik ke sejatinya Muhammad di dalam dirinya sudah membawa ke ranah Al-Quran dan hadis, dibuka makna-makna tersiratnya. Masa orang yang katanya sudah paham, sudah kenal, sudah makom wali, berbicara pemahaman Al-Quran aja masih nggak konsisten gitu. Ya, ihdinas siratal mustaqim kan begitu. Istaqomah yastaqimu istiqomah, nggak istiqomah gitu. Gimana itu guys coba? Satu langit diartikan rohani, satu langit diartikan ketinggian rohani, satu langit diartikan langit yang warna terbelah. Itu gimana wali gimana itu? Kadang-kadang saya pengen bertanya juga kepada orang-orang yang katanya makomnya para wali gitu loh. Jika memang mereka sudah memahami sejatinya diri, aku adalah Allah, aku adalah Rasulullah, faham sampai zatnya gitu kan. La sautun wala harfun, tidak bernama dan tidak bersuara, sudah faham hakikatnya kolbu, fuad, lub, ruh, aku. Sudah paham rahasia, segala rahasia Allah gitu loh. Kadang saya juga pengen ngetes gitu.
Gimana ngetesnya? Ya, gimana ya guys ya? Cara memahami, anggaplah sudahlah mereka semuanya Muhammad gitu. Mereka semuanya adalah sejatinya Rasulullah. Mereka semuanya adalah sejatinya Muhammad itu sendiri. Dan jangan lupa gitu loh, Muhammad itu punya mukjizat yang namanya Al-Quran. Nah, kita lari aja ke sana gitu. Di Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa, ya sederhananya ayat muhkamat, ayat yang pokok-pokok agama, perintah larangan. Sisanya adalah kisah dan nubuah. Nah, nubuah ini konsisten gitu loh. Konsisten nubuah ini. Allah itu nggak bisa dibohongi gitu kalau kata guru saya. Manusia yang bisa dibohongi. Nah, dengan konsep nubuah yang saya pahami dari yang mengajarkan kepada saya, dan juga dari beberapa orang yang membawakan redaksi seperti halnya, misalkan nih kepada yang katanya makom para wali nih, bagaimana mereka memahami sebuah redaksi dari beberapa redaksi yang ada itu konsisten gitu. Contohnya gini, bagaimana memahami langit yang dibicarakan di kisah Nabi Isa diangkat ke langit? Langit yang mana? Tersurat, berarti yang itu. Atau tersirat, berarti rohani. Bagaimana memahami langit yang diperjalankannya Muhammad bin Abdullah di Al-Isra ayat 1? Dan di surat apa itu yang membahas tentang di Sidratul Muntaha melihat wujud Jibril yang sebenarnya wujud itu. Langit yang mana gitu? Langit tersirat, berarti di dalam diri rohani. Berarti nggak konsisten gitu pemahamannya. Yang satu memahami langit tersirat yang di sana, yang satu ke dalam diri. Jangan lupa nanti juga Nabi Isa itu bakal turun di akhir zaman ke bumi. Nah, berarti bumi yang mana? Kalau bumi yang ini berarti dari langit sana tersurat turun ke sini. Termasuk pemahaman Muhammad bertemu para nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu di langit mana tersurat? Berarti di sana, pada ngumpul di atas sana. Atau di dalam diri, ruhani, apanya yang bertemu? Kadang-kadang, apa ya, dites itu berdasarkan pemahaman ingatan, berdasarkan hafalan gitu loh. Hafalan gitu. Alastu birabbikum itu kan terdapat dalam Quran surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad itu kalau diterjemahkan ke bahasa manapun sama Alif Lam Mim Shad. Dan di sana selalu berbicara tilka ayatul kitab. Nah, terus nanti di akhir zaman banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang langit terbelah, bumi diguncangkan, langit meleleh mendidih seperti apa namanya? Timah, tembaga. Itu pemahamannya bagaimana gitu. Kok langit yang satu diartikan tersirat, langit yang lain diartikan tersurat gitu. Kalau berbicara di konteks yang tersurat itu biasanya Quran juga jelas. Seperti di Yasin, lasyamsyu yang bagilah antudrikal qamar gitu kan. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, bulan mendahului matahari. Berada pada orbitnya masing-masing, itu jelas gitu. Nyata banget gitu loh. Zohir banget gitu loh. Ini yang batin, ini yang gitu kadang-kadang guys. Mulak gitu pembahasannya di nafs terus gitu. Anggap saja untuk sebuah konsep sejatinya diri, siapa Allah, siapa Rasulullah, yang tersurat atau secara harfiah berarti yang di abad ke-7. Lalu yang maknawi yaitu yang saat ini. Sederhananya, mudahnya sudah memahami bahwa aku Allah, aku Rasulullah. Sederhananya begitu. Walaupun nanti dinaikkan lagi la sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak berhuruf, atau zatnya itu sendiri. Nah, ketika anggaplah kita sudah sampai pada pemahaman aku adalah Allah dan aku adalah Muhammad Rasulullah, jangan lupa di sana ada pusaka yang sudah ditinggalkan, yaitu
Kitabullah dan sunnatul Rasul. Nah, kalau memang sudah sampai pada pemahaman aku adalah Allah, aku adalah Muhammad utusan Allah, itu pusaka mau diapain kalau kagak dipakai gitu. Nah, cara saya memahami atau menyelami kedua pusaka itu, yang dimana di sana banyak sekali redaksi-redaksi yang benar-benar menguji, benar nggak kita ini Allah, benar nggak kita ini Rasulullah gitu loh. Contohnya, dalam satu ayat disampaikan bahwa surga neraka itu adalah ketika bernafas. Surga neraka adalah ketika langit dan bumi masih ada. Tapi ayat seterusnya atau keterusan ayat itu juga menjelaskan atau menyampaikan kecuali Tuhan berkehendak lain. Lalu dalam ayat lain, dalam Quran surat Ibrahim, kalau tidak salah, yang diawali dengan alif lam mim shad, dan ketika ayat muqatta'ah seperti itu selalu mengajak atau diikuti dengan kitabun. Contohnya Yasin dzalikal kitab, alif lam mim dzalikal kitab, alif lam ra tilka ayatul kitab, alif lam mim shad dalam Quran surat Ibrahim juga sama, ada alkitabnya disebutkan. Itu mengarah kepada diri yang sejati, kitab yang sejati, diri kita, perjalanan kita. Nah, sederhananya di sini kita akan dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman yang ada di Al-Quran dan hadis. Apakah perjalanan-perjalanan yang disampaikan di situ tersirat atau tersurat gitu. Kita nggak bisa memilih pemahaman bahwa perjalanan Rasulullah itu, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan rohani. Maksudnya rohani itu bagaimana? Orang mentafsirkan atau menjelaskannya seperti ini. Saya nih misalkan ke langit sana gitu loh. Jadi jasad ini dan roh ini yang ke langit, yang tersurat gitu loh. Nah, dalam pemahaman lain, langit, ketika Al-Quran berbicara langit, itu sedang berbicara rohani. Ketika Al-Quran berbicara bumi, itu sedang berbicara jasmani. Lalu di situ tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang kehancuran alam semesta, langit seperti tembaga yang mendidih dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Nah, terjadinya ini iya terjadi, cuman terjadinya tersurat apa tersirat begitu loh. Nah, kita nggak bisa, pemahaman kita jomplang-jomplang, nggak konsisten, nggak istiqomah, nggak mustaqim gitu loh. Dalam satu pemahaman Nabi Isa diangkat ke langit yang mana? Tersurat berarti yang mana? Dalam arti lain berarti kita tuh harus memahami juga, menerima juga konsep kalau Nabi Isa turun ke bumi juga turun dari langit ke sana, turun ke sini. Nggak bisa pindah-pindah. Kalau misalkan mau tersurat seperti itu, semuanya sudah diartikan secara tersurat. Seperti halnya ayat muqatta'ah tadi, alif lam mim yasin, alif lam mim shad, itu artinya di semua bahasa sama seperti itu. Kecuali kita naik lagi sedikit ke maknawi, ada makna-maknanya. Nah, lalu apa rumus atau ilmunya di sini? Sering disampaikan beberapa kali tentang hal itu. Nah, rumus itu yang dipakai. Dan itu pun yang sedang saya coba angkat di sini. Sebagai sebuah opsi, bahasanya begitu ya. Sebuah pilihan, dasar, referensi atau acuan yang dimana harus dibuktikan. Nah, jadi pemahaman seperti tadi itu sudah anggaplah selesai. Lalu kita ajak ke sana. Pembahasannya ke Kitabullah dan Sunnatul Rasul, buka di sana. Ini mana yang harfiah, mana yang maknawi, mana yang tersurat, mana yang tersirat. Nggak bisa gitu. Nabi Isa diartikan tersirat ke langit, Nabi Muhammad tersirat. Tapi nanti ketika kiamat diartikan tersurat. Buat saya nggak konsisten gitu, pemahaman seperti itu nggak konsisten. Jadi kalau misalkan pemahaman Nabi Isa diangkat ke langit artinya rohani, dalam artian sama halnya seperti kita meninggal, misalnya seperti itu. Terus Nabi Muhammad juga sama, perjalanan rohani ke dalam diri, tidak ke langit yang di sana. Pemahaman kita pun harus konsisten terhadap yang disampaikan di Quran tentang langit terbelah, bumi digoncangkan, dan seterusnya, termasuk nanti dibangkitkan dari kubur, termasuk nanti padang mahsyarnya gitu loh. Itu juga harus konsisten, nggak boleh di sini pemahamannya ke kiri, di sini pemahamannya ke kanan, nggak gitu loh. Nah, kira-kira begitu guys. Jadi rumusnya tetap isi Al-Quran hanya 4.